Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Gido Saiko. Dan hari ini saya mau bikin video karena video sebelumnya itu banyak yang request lagi bagaimana perkembangan usaha briket saya. Dan hari ini saya mau bikin video lagi ini untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa semua. Dan alhamdulillah setelah berjalan sekitar 6 bulan sampai 8 bulan perkembangan di produksi saya, di pabrik kecil saya, di pabrik UMKM saya itu alhamdulillah berjalan lancar. Dan untuk produksinya udah mulai berjalan terus, untuk kapasitasnya juga semakin bertambah. Dan yang pasti untuk penjualan itu semakin banyak peminatnya, semakin banyak buyer yang datang ke sini. Dan alhamdulillah buyer itu banyak yang minta di kapasitas banyak, dan sementara ini produksi saya belum bisa mencukupi. Dan akhirnya saya sementara ini masih banyak menolak permintaan dari buyer. Dan dari penonton itu banyak yang menanyakan bagaimana cara mencari pembeli di awal merintis usaha briket. Dan sekarang saya jawab, untuk penjualan itu sampai saat ini pun saya cuma menjualkan itu di media sosial saya doang. Jadi tidak memakai aplikasi-aplikasi yang berbayar seperti itu. Dan saya menjualkan seperti di marketplace, di Facebook, di TikTok, di Shopee itu pun udah banyak. Maksudnya untuk permintaan itu udah terus berkelanjutan, jadi udah banyak lah. Jadi nggak perlu kita muluk-muluk untuk sementara itu. Yang penting kualitas produksi kita itu baik, kualitas produksi kita itu berani bersaing dengan pabrik-pabrik yang udah senior. Jadi insya Allah kalau untuk produksi kita, jadi untuk barang kita itu lebih baik, lebih bagus, itu nanti untuk buyer pun, untuk pembeli itu pasti datang lagi ke kita. Dan sementara untuk penjualan itu masih lokalan, dan lokalan pun itu udah melebihi batas. Jadi kemampuan kita itu satu bulan cuma 4 ton, 5 ton, itu permintaan lebih dari 10 ton. Jadi untuk pemula yang mau merintis usaha briket, saya sarankan jangan takut untuk bertindak. Jadi jangan terlalu banyak dipikir, yang pasti langsung action aja. Jadi nggak usah mikir-mikir untuk nanti kalau bikin briket itu penjualannya bagaimana, prospeknya bagaimana, begitu. Jadi saya dulu pun merintis ini pun tidak ada latar belakang orang tua itu yang berbisnis seperti ini, tidak ada latar belakang orang tua yang mempunyai bisnis di arang kelapa atau arang kayu atau di briket, itu nggak ada. Jadi memang saya benar-benar murni dari kemauan saya sendiri. Dan itu pun dulu sebenarnya saya nggak ada ide untuk usaha briket. Jadi itu dulu ya kalau dibilang keajaiban ya keajaiban. Jadi setelah menganggur di rumah beberapa bulan itu, saya bangun tidur itu di YouTube saya itu ada video ibu-ibu yang bikin pabrik briket itu. Dan saya pelajari pun itu nggak lama, cuma 1 mingguan. Habis itu langsung saya action. Jadi saya langsung tanya-tanya mesin, beli mesin seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak mikir. Jadi kalau banyak mikir nggak ada pergerakan, itu sama aja. Jadi cuma seperti omong kosong doang. Jadi kalau bisa ya, jika ada yang berminat di usaha briket itu langsung aja action. Jadi nanti untuk penjualan itu mikirnya sambil jalan. Jadi usaha briket, bikin mesin, mencoba membuat yang kualitasnya baik, nanti coba dipasarkan. Kalau udah bagus itu pun pasti pembeli itu datang. Pembeli itu pasti menanyakan harga, menanyakan kualitas seperti itu. Jadi jangan takut untuk
bertindak atau berbuat. Jadi semangat untuk pemula-pemula yang ingin membuat usaha briket seperti itu. Dan untuk yang lain mungkin untuk mesin saya dulu itu belinya baru. Jadi meskipun saya itu dulu belinya baru, tetapi untuk untuk mesinnya itu belum 100% sempurna. Jadi memang saya belinya bukan di pabrik yang sudah berstandar SNI. Jadi mesin itu dibuat orang biasa, tukang las biasa. Jadi mesin itu ada 2 macam. Yang benar-benar dibuat di pabrik, benar-benar yang udah ada ilmunya, ada rumusnya. Jadi mesin itu bisa langsung dibuat. Jadi beli baru bisa langsung dibuat buat kerja. Terus ada lagi yang orang itu cuma bisa contoh ada mesin, terus orang itu bisa membuatkan seperti itu tanpa dipikirkan kayak rumusnya, kayak ukurannya itu kan nanti ada ilmunya, ada rumusnya. Jadi kalau bisa, saran saya kalau mau buat mesin briket itu dipikirkan dulu kayak dipelajari dulu mesin ini nanti seperti ini, kekuatannya seperti ini, bisa produksi seberapa, bisa berjalan, maksudnya ada trouble-nya apa enggak, seperti itu. Soalnya nanti kalau kita udah maksudnya ada orang yang beli ke kita, terus dia minta jangka waktu berapa hari, contohnya maksudnya 1 ton 1 minggu itu selesai. Terus nanti kalau kita itu di antara 1 minggu itu mesin kita ada yang trouble, jadi itu nanti pasti kitanya yang nggak enak sama mereka. Soalnya kita itu tepat waktunya itu harus ada, maksudnya seperti itu. Jadi saran saya kalau ada yang mau beli mesin briket itu diperhitungkan dulu mesinnya. Soalnya mesin itu juga nggak murah. Saya dulu habis 80-an juta untuk mesin briket 1 set itu. Jadi kalau uang segitu banyaknya nanti kalau dibikinkan mesin briket dan itu nanti masih ada finishing lagi, itu nanti akan membengkakkan biaya untuk mesin seperti itu. Terus banyak yang tanya itu belinya di mana, harganya berapa. Nanti WA saya saja, nomor saya ada di deskripsi, nanti saya kasih tahu gimana caranya mesin briket. Soalnya saya dulu meskipun beli mesin baru itu masih ada finishingnya, jadi enggak 100% langsung bisa dibuat kerja, itu enggak, masih ada perbaikan, ada penambahan yang kurang. Jadi memang dulu itu masih ada problemnya di awal-awal kita membuat briket seperti itu. Untuk kalau ada yang tanya-tanya mesin briket, silakan nanti WA saya saja, nanti saya kasih tahu untuk gimananya. Terus kalau ada yang ada yang tanya kalau pemula uangnya pas-pasan seperti itu, saran saya mendingan beli mesin bekas yang udah siap diajak kerja. Soalnya mesin baru itu kalau nggak buatan pabrik itu nanti pasti ada finishingnya itu. Terus nanti kalau mesin itu udah bekas, pasti sebelumnya itu di pemilik sebelumnya itu pasti udah ada finishingnya. Jadi mesin bekas itu udah siap dipakai. Jadi seperti itu. Saran saya jika ada yang berminat, mendingan beli mesin bekas aja dulu. Nanti kalau mesin bekas itu udah jalan, udah bisa balik modal, udah bisa nambah kapasitas, nanti dibelikan lagi mesin baru yang berstandar nasional. Jadi mesin beli baru pun langsung bisa diajak kerja seperti itu. Dan di tempat saya ini, karena di tempat saya ini padat pemukiman, jadi sayanya pakai dinamo, jadi full dinamo. Kalau pakai diesel itu di solarnya itu lebih banyak pengeluarannya daripada di listrik. Soalnya di listrik ini saya lebih aman, lebih nggak berisik, lebih efisien, jadi nggak begitu banyak pengeluaran. Jadi untuk meminimalisir biaya produksi itu lebih tertekan. Jadi seperti itu. Terus ada lagi yang tanya itu
untuk untuk caranya produksi itu seperti apa. Nanti kalau itunya memang saya dulu belajar sendiri, nggak ada senior, jadi nanti silakan yang ingin belajar, yang ingin tanya-tanya silakan WA saja. Saya kasih tahu untuk gimana cara produksinya, itu juga memerlukan waktu lama. Dan untuk untuk selanjutnya itu memang usaha briket itu Mas ya, untuk usaha briket itu memang berat di awal. Jadi untuk modal awalnya itu memang banyak, besar. Jadi kalau nggak benar-benar ada uang, ada niat, itu memang berat. Tetapi saya dulu juga seperti ini. Jadi saya nekat, saya beli mesin tanpa ada ilmu sebelumnya, tanpa ada bimbingan dari senior atau pabrik lain. Jadi memang saya benar-benar belajar sendiri, dan pertama kali awal bikin briket itu 1,5 ton itu terbuang sia-sia karena memang belum tahu takarannya seperti apa, dari tepungnya, dari penggilingannya itu. Jadi nanti tepungnya itu lembut atau kasar, terus campurannya ada tepung sama air itu bagaimana, itu dulu memang salah. Jadi dulu itu awal-awalnya 1,5 ton itu terbuang sia-sia Mas. Soalnya ya memang nggak ada ilmunya, terus nekat buat sendiri, jadi memang seperti itu. Terus selanjutnya mungkin yang banyak ditanyakan itu untuk pengirimannya. Jadi sementara ini saya pengirimannya itu lewat ekspedisi, lewat kargo, lewat kayak JNE, JNT seperti itu, terus lewat base. Memang itu harganya memang agak mahal, tetapi jika ada kesepakatan dari dua belah pihak, dari kitanya sendiri, terus dari pembelinya sendiri, jadi nanti untuk ongkos kirim itu bagaimana, untuk meminimalisir, untuk harga yang lebih murah itu pakai apa, nanti itu biasanya saya itu sama pelanggan saya koordinasikan dulu. Jadi nanti pengirimannya itu seperti apa seperti itu. Dan untuk sementara ini pun saya udah ngirim, alhamdulillah udah ngirim itu seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu udah pernah ngirim. Ya nggak banyak, tetapi maksudnya berjalan terus seperti itu. Ada aja yang beli, itu ada aja. Dan untuk udah pernah itu ada pesanan beberapa ton itu udah pernah Mas. Jadi saya udah ngalamin bagaimana memegang kepercayaan orang kepada kita itu udah pernah. Jadi orang itu minta briket ke saya itu berapa ton, terus minta waktu itu berapa minggu, seperti itu. Jadi memang itu benar-benar diperhitungkan dulu sebelum kitanya itu benar-benar mengiyakan. Maksudnya ya Mas, saya bisa hari ini sampai minggu depan itu insya Allah sudah selesai, seperti itu pun juga perlu dipikirkan dulu. Karena memang kalau untuk mati lampu, untuk mesin trouble itu pasti ada aja, dan itu tidak bisa diminimalisir. Kalau mati lampu itu kan memang harus ditunggu kalau nggak punya handset sendiri, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu ini pun juga mau update mesin lagi, mau update tempat, soalnya debunya itu kemarin juga banyak. Terus untuk menanggulangi itu pun dari limbahnya itu nanti saya akan pikirkan lagi untuk gimana untuk meminimalisir limbahnya. Jadi limbah itu cuma dari debunya doang, seperti itu. Untuk meminimalisir dari suara, seperti itu pun udah saya minimalisir. Jadi PR-nya saya untuk saat ini masih di limbah debu, seperti itu. Dan untuk semuanya yang ingin berwirausaha di dunia briket itu masih awam. Jadi semangat jika di tempat kalian itu ada bahan baku yang sekiranya terbuang seperti kayu, seperti batok kelapa, itu bisa dimanfaatkan untuk usaha briket, seperti itu. Jadi memang usaha briket itu banyak di awal, jadi memang modalnya itu harus besar. Tapi nggak apa-apa, saya pun udah merasakan setelah berjalan 1,5 tahun lebih, ini udah merasakan hasilnya.
Jadi memang usaha briket itu masih menjanjikan kalau di Indonesia. Jadi semangat untuk usaha briket. Memang mulainya itu berat, memang mulainya itu perlu banyak pikir, banyak pikiran, banyak tantangan, karena memang harus banyak yang harus dipelajari. Tapi jika udah tahu, jika udah paham di dunia briket itu pun nanti sudah bisa berjalan sendiri. Jadi kitanya untuk sementara ini karyawan saya itu ada 3 orang, ada 4 orang. Jadi setelah saya udah tahu cara-caranya untuk manajemennya itu bagaimana itu nanti kitanya udah nggak begitu harus fokus di sini Mas. Jadi kita bisa mencarikan buyer, bisa membuka media sosial, bisa menawarkan briket, terus nanti yang kerja itu ada sendiri. Jadi kita udah nggak harus fokus di sini, kitanya udah punya karyawan, terus kitanya udah bisa bertemu dengan buyer, maksudnya kayak keluar bentar, ketemu buyer, terus ada telepon, bisa ngangkat, terus bisa mempromosikan di media sosial waktu jam kerja. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus kitanya itu fokus di sini terus. Soalnya kalau seperti itu yang saya rasakan, kalau kitanya ikut-ikutan di sini terus dari pagi sampai sore kita tuh nggak ada waktu untuk menjualkan produk kita. Jadi memang kita enaknya punya karyawan sendiri, terus ada yang diajarin, maksudnya kayak ada yang senior diajarin cara-caranya seperti apa, terus kitanya nanti bisa menjalankan promosi kita seperti itu. Jadi nggak harus kitanya monoton di sini seperti itu Mas. Terus jangan bosan-bosan kalau ditanyain orang bagaimana cara-caranya, ditanyain spek-speknya itu jangan bosan. Soalnya saya udah merasakan setelah nomor telepon saya itu saya cantumkan di deskripsi YouTube saya, itu banyak yang telepon, banyak yang WA seperti itu. Jadi memang itu banyak Mas, banyak yang seperti itu, yang tanya-tanya seperti itu banyak. Jadi jangan bosan-bosan, karena banyak teman itu banyak rezeki, banyak kenalan itu banyak informasi, banyak kenalan itu banyak ilmu. Jadi jangan bosan-bosan untuk merespon dari pelanggan kita, dari buyer kita seperti itu Mas. Dari yang saya rasakan itu dari 10 orang yang telepon itu pasti dari satunya itu pasti ada yang serius untuk menanyakan atau membeli produk kita. Itu yang saya rasakan setelah berjalan hampir 1 tahun pokoknya seperti itu. Terus jika ada yang berminat, jika ada yang pengen belajar, ada yang pengen menjualkan, silakan langsung WA saya saja. Saya insya Allah pasti saya akan balas. Untuk yang mau bikin mesin pun saya sarankan, nanti saya kasih tahu tip-tipnya untuk membeli mesin briket itu bagaimana, spesifikasinya seperti apa, untuk kapasitas 1 ton per hari itu mesinnya harus sebesar apa, untuk dinamonya itu nanti seberapa kWh, seperti itu nanti saya kasih tahu. Silakan WA saya saja. Nanti saya juga ada rekomendasi teman yang memang bisa membuat mesin briket itu nggak nyontoh, jadi ada ilmunya terus juga bisa membuat. Jadi nanti saya rekomendasikan. Terus untuk harganya itu juga masih sangat-sangat bersaing untuk kelas UMKM seperti saya ini. Untuk mesin briket 1 set itu saya kira harganya masih bersahabat. Jadi harga itu nggak sampai ratusan juta seperti itu Mas. Jadi silakan yang mau bertanya-tanya, mau membeli silakan, saya welcome 24 jam. Terus mungkin video ini sekian dulu, dan terima kasih yang sudah mengikuti saya dari awal saya membuat pabrik ini sampai saya udah merasakan seperti ini sekarang. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Jika ada teman-teman atau saudara pemirsa semua yang ingin membuka usaha briket ataupun menyuplai bahan baku ke kita, silakan. Kita malah senang jika kita saling membantu menjualkan, saling bisa membantu jual belinya itu, silakan.
Mungkin sekian dulu video kali ini dari saya dan terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata selama saya membuat video di YouTube, jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.